Teman-teman sering lihat gak gedung-gedung tahu-tahu udah jadi ada gitu. Tapi pas lagi bangun pondasi itu lama banget. Tapi begitu pondasinya udah jadi, langsung. Nah itulah penting kita membangun apa? Pondasi. Nggak mudah membangun pondasi itu. Dan yang paling utama dalam membangun pondasi kata Allah Subhanahu wa taala adalah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta, doa. Oke teman-teman semuanya, tadi Mas Marda bacakan surat Maryam Nabi Zakaria yang divonis sunatullahnya, divonis mandul istrinya. Apa doanya Nabi Zakaria? Ada apa? Ada dua redaksi. Pertama di situ, yang kedua di surat Ali Imran ayat 38. Coba dicek. Ambil membuka mana? Surat Ali Imran, Anissa, saya lupa. Ali Imran teknologi. Ali Imran, Anissa. Ya pokoknya ayat 38. Ali Imran. Mari. Coba. Ya itu bacain doanya. Robbi. Di sana jika dia berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, Doanya Robbi. Arabnya Robbi habli dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un. Apa artinya Mas Adi? Di sana dia kayak berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ya, itu doanya Nabi Zakaria. Dan doa itu jarak antara doa di Ali Imran, surat Ali Imran ayat 38 dengan dikabulkannya itu puluhan tahun. Jadi nggak langsung apa? Dikabulkan. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un. Tapi bonus dari Allah Subhanahu wa taala akibat doa tersebut adalah kelahiran Yahya. Yahya juga, dan Allah jamin belum ada yang dinamain seperti itu sebelumnya dalam surat tadi Maryam. Ya. Jadi spesial. Nama Yahya itu nama yang spesial. Belum ada orang bernama Yahya sebelumnya. Yes. Makanya akibat doa. Jadi pengaruh doa ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Maka pertemuan sekarang saya ingin melanjutkan tentang bagaimana kita melahirkan generasi-generasi terbaik. Ya. Seperti kemarin kita merindukan generasi seperti Rabi'ah bin Ka'ab yang ketika ditanya itu mau apa oleh Rasulullah SAW ditanya, jawabannya inginkan surga. Jadi tetangga sama Rasulullah SAW di surga. Jarang anak-anak sekarang ditanya jawabannya seperti itu. Maka kita bersyukur kalau dari lisan anak-anak kita, ya, dan dari lisan kita dan anak-anak kita ke depan inginkan surga. Jadi parameter kesuksesan mereka adalah negeri akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kita akan puas di sana dalam surat Al-Baqarah. Kuntum khairan ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ketika kita ingin melahirkan generasi terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110, maka 3 syarat ini harus kita penuhi. Ya. Kapan kita dikatakan sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka nggak mungkin kita capai semua ini tanpa ilmu. Nggak mungkin kan? Bagaimana kita mengetahui yang hak dan yang batil? Bagaimana kita bisa nyuruh kepada yang ma'ruf kalau kita nggak tahu bahwa itu ma'ruf? Dan bagaimana kita mencegah dari yang mungkar kalau kita nggak paham apa itu mungkar? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita semua yang cukup sampai dengan hari kiamat. Kesempurnaan Quran ini luar biasa.
hikmahnya tidak pernah selesai digali oleh para ulama. Dan satu-satunya kitab yang murni, yang dia suci dan bersih dari segala macam perubahan. Allah jaga ini. Huruf-hurufnya, harokatnya Allah jaga. Nggak ada bisa nambah, nggak ada bisa kurang. Teman-teman semuanya ditantang oleh Allah SWT sejak zaman dahulu ketika Quran diturunkan. Kalau memang kita bisa buat, maka kerjasamalah di antara kita, silakan buat satu surat saja yang serupa dengan Quran. Ada yang coba ngebuat, saya lupa namanya, buat surat namanya Gajah. Redaksi bahasa Indonesia itu Gajah gitu kan. Kalau kita apa? Alfil ya. Apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang. Itu tuh. Hasilnya begitu. Dalam bahasa Arab diartikan ke bahasa Indonesia. Itu kayaknya anak kita juga bisa ya. Tikus, apa itu tikus dan lain-lain, teman-teman semuanya. Enggak ada yang bisa. Keindahan bahasa Quran luar biasa. Enggak ada yang bisa menyamainya. Hikmahnya, setiap hurufnya Allah pilihkan dari kalimat-kalimat yang paling pas untuk konteksnya. Dan teman-teman semuanya, kita lanjutkan bagaimana kita yang sudah berusia sekarang ini, ya 20-an tahun, 30-an tahun, ya. Ada yang menikah, ada yang akan nikah, ada yang udah nikah, ada yang cari lagi. Karena mungkin sudah berpisah, ya. Kalau padahal kan nggak mungkin cari lagi ya, jadi kunci. Nah, kemarin ada kaidah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa di sini bukan ya. Kita tidak dapat memperbaiki generasi akhir kecuali kita kembali kepada apa yang telah memperbaiki generasi umat terdahulu. Sama kitabnya, sama Qurannya, sama. Udah banyak para ulama menggali gitu semuanya. Dan Rasulullah SAW sudah meninggalkan petunjuk yang luar biasa. Mungkin masa kecil kita nggak seperti anak tadi. Mungkin kita dilahirkan dari orang tua yang mungkin juga bisa jadi belum paham tentang mereka orang tua yang hebat, orang tua kita semuanya orang tua yang luar biasa. Tapi mungkin takdirnya kita lah yang lebih paham dari mereka, mudah-mudahan dalam hal agama ini yang diberikan hidayah berupa tontonan-tontonan, kajian-kajian gitu harian, di mana kita setiap hari semakin memahami bahwa hal yang vital dalam hidup kita sebenarnya yang sering kita anggap penting dalam hidup kita itu sebenarnya hanya sesuatu yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ya. Dan bukan berarti kita mengesampingkan dunia sama sekali, enggak. Bahwa bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita di dunia ini sebagai jalan menuju surga Allah SWT. Seluruh, nggak ada satu detik pun yang mudah-mudahan kita sia-siakan hanya untuk mengerjakan pekerjaan yang nilainya hanya dunia. Gaji kita, teman-teman datang ke sini, bagaimana Allah jadikan itu sebagai bekal bagi kita semua yang menuju surga. Nggak semua orang akan menjadi ahli tafsir memang. Dan memang nggak begitu Allah ciptakan manusia, teman-teman semuanya. Ada yang jadi businessman, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter. Ya, di zaman Nabi pun Umar bin Khattab bukan yang terbaik di dalam pemahaman tentang Quran. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah yang meriwayatkan berbagai macam hadis. Ada Ali bin Abi Thalib memang dikaruniai keunggulan ilmu. Tapi nggak semua sahabat-sahabat Nabi ini mempelajari itu dengan sangat detail. Tapi minimal mereka punya satu frame pondasi yang setidaknya dengan itu mereka paham bahwa di dunia ini ada akhirat nantinya. Dan kita semuanya nggak harus jadi hafizah gitu ya teman-teman semuanya. Tapi minimal kita punya pondasi ya, yang menjadikan hidup kita itu barokah. Ya, ada yang jadi guru, nggak mungkin semuanya jadi ulama. Nanti yang jadi umaro siapa, yang jadi pemimpin siapa? Ya. Nah, bagaimana kita menempatkan peranan kita masing-masing itu betul-betul Kalau dulu saya di kampus tuh nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita tuh dai sebelum segala sesuatu. Tahu nggak maksudnya? Jadi apapun jabatan kita semuanya, ya mau Fahri sebagai graphic designer, tapi Fahri itu dai sebelum segala sesuatu. Ngelihat Fahri orang jadi tambah
tambah cinta sama Quran. Ngelihat Mas Lukman, orang jadi ketika azan kemudian Mas Lukman sholat, orang jadi oh begini. Istri kita nanti ngelihat kita, ya, yang belum punya istri, nanti calonnya ngelihat oh begini. Oh begini tuh. Asyhadu bi anna muslimin. Saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Gak harus jadi calon itu di sana. Tapi kalau memang ada kesempatan itu, alhamdulillah. Ya. Kalau mungkin saya, misalkan posisi sekarang, mungkin nggak memilih untuk udah lewat juga teman-teman semuanya. Ya. Tapi setidaknya dengan posisi yang kita tempati sekarang, bagaimana kita mensiarkan kalimat-kalimat kebaikan yang ada di Quran. Dengan posisi kita masing-masing, dengan perilaku kita, dengan akhlak kita. Bukan cuma dengan omongan kita. Bagaimana dengan akhlak kita menjadikan Quran itu hidup di educate ini. Semuanya. Ya. Dan kita masih punya kesempatan untuk melahirkan generasi yang seperti tadi. Ya. Kita masih punya kesempatan. Yang belum punya istri masih punya kesempatan nyari istri yang soleh. Yang belum punya suami masih punya kesempatan nyari suami yang soleh. Yang sudah punya istri masih punya kesempatan untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleh. Yang dia tuh bisa jadi nanti jadi dokter, kuliahnya juga jurusan kedokteran, ya. Misalkan nanti. Tapi dia ngerti tentang halal haram, teman-teman semuanya. Dia ngerti bahwa ternyata jadi dokter itu hidup itu bukan untuk cari uang, karena rezeki itu sudah Allah tentukan. Jadi teman-teman bekerja itu ya bukan untuk nyari uang. Teman-teman bekerja untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, karena teman-teman beribadah, Allah akan balas dengan balasan dunia maupun akhirat. Balasan dunia berupa gaji teman-teman semua. Allah itu yang balas. Balasan akhiratnya dalam setiap rupiah gaji teman dikasih keberkahan. Ya. Mungkin bagi kita serasa nggak cukup itu. Ya Sam ya. Tapi kita masih hidup sampai dengan sekarang. Betul lah teman-teman. Masih bisa makan. Masih bisa mengharapkan gajian semuanya. Jadi jangan kita itu menjadikan hidup kita ini seperti binatang yang na'udzubillah pikirannya hanya makan, kemudian berburu makan lagi. Kan banyak orang seperti hamster kayak gitu. Hamster. Pergi dia pagi ya, sebelum anaknya bangun, kemudian dia pulang setelah anaknya tidur. Yang ditanya tentang, nah kamu besok kerja jadi orang kaya, jadi orang sukses ya, dan sepenuhnya. Makanya Nabi SAW bersabda bahwa warisan Nabi adalah apa? Ilmu, bukan harta. Karena orang yang pegang harta tanpa ilmu akan jadi apa? Bahaya. Orang punya harta tanpa ilmu, itu harta dia bisa bikin diskotik, dia bisa nyogok, dia bisa buat hal-hal yang haram. Ya. Orang punya ilmu, pegang harta, maka harta terbaik adalah harta di tangan orang-orang yang pondasi ini penting banget. Teman-teman sering lihat gak gedung-gedung tahu-tahu udah jadi ada gitu. Tapi pas lagi bangun pondasi itu lama banget. Tapi begitu pondasinya udah jadi, langsung. Nah itulah penting kita membangun pondasi. Nggak mudah membangun pondasi itu. Dan yang paling utama dalam membangun pondasi kata Allah Subhanahu wa taala adalah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta, doa. Ini sering disepelekan oleh saya, ya, oleh banyak kita semuanya. Doa ini luar biasa. Apa sih yang jadikan lahir Yahya? Doa. Allah izinkan Yahya lahir alaihissalam karena doa Nabi Zakaria yang divonis mandul lahir. Bagaimana sih kesabaran Ismail alaihissalam itu? Dari doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Dari doa. Kenapa Ibnu Abbas bisa jadi ahli tafsir yang luar biasa? Dia bisa menafsirkan, karena Allah mafaqihu fid din wa alimhu takwil, doanya Nabi itu. Maka kita jangan sepelekan ini pentingnya berdoa. Dan doa, teman-teman saya udah pernah di sini ini buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada macam-macam penyakit hati dan membahayakan dan resep pengobatannya. Saya bacakan hal yang sangat bagus di sini. Doa itu, teman-teman semuanya ada 3 syarat. 3. 1. Jadi doa, seperti kemarin kan obat ya, saya pernah analogikan ya. Yang obat, satunya yang minum, dia penuhi itu syarat-syaratnya, akhirnya obatnya manjur. Kemudian yang satunya, dia minum asal aja. Obatnya sama, tapi cara minumnya beda. Maka dia jadi nggak manjur. Doa juga sama.
Nah, maka harus ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam berdoa. Yang pertama, doanya itu sendiri. Pilihan redaksi doa. Itu mempengaruhi pada. Makanya kenapa saya minta teman-teman semuanya dan diri saya sendiri untuk ngafalin doa. Karena pilihan redaksi doa itu matters. Teman-teman sini pasti kan orang cerdas kan masuk sini? Insya Allah ya, bisa berpikir lah maksudnya. Berarti kan bisa menghafal. Betul nggak Mas Karim? Mas Yot ya. Lulusan S1. Pas saya nggak Pak, ya nanti minimal SD, SMP, SMA, S3 Pak. Sama ada SMK ya, sama ada. Berarti S4. Pakai K gitu kan belakang. Nah teman-teman semuanya, kenapa sebaik-baik doa katanya adalah apa? Doa pilihan yang ada di redaksi dalam Quran dan hadis. Maka itu tuh password buat kita semuanya. Kalau kita nggak hafal, celaka kita. Karena ternyata kekuatan doa itu yang pertama ada pada redaksi. Mas Fahri. Ya redaksinya. Malah kita nyicil. Ya. Saya buka wakaf lagi. Ya. Ini beli ginian ya. Taruh di mana? Dulu udah pernah saya kasih belum sih? Udah ya sebagian ya. Ada yang dapat, ada yang enggak. Ini bawa teman. Ini beli kalau bisa teman jadi cuma 1 buat diri teman. 3. Taruh di motor. Atau di mobil ya, kalau motor susah ya, baca di jalan nggak bisa kan, nabrak ulan lagi nanti. Dia doa biar nggak ketahuan ya dia nabrak. Ini doa, kumpulan doa sekarang udah ada di mana, di handphone sih, tapi kalau handphone tuh banyak godaan ya, ada Instagram, ada lain-lain gitu. Ini doa sesuai dengan apa, Quran dan Sunnah, jadi kita harus hafal doa nyicil minimal doa-doa yang terkait sama kebutuhan kita. Teman mau kaya raya apa? Allahumma kfini bihalalin an haramik wa aghnini bifadlik amman siwa. Ada tuh doanya. Apa doa biar bebas hutang apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahril bebas hutang. Apa doa minta anak? Tadi ada. Doa minta istri lebih dari 1 susah. Enggak ada. Di Indonesia susah, Pak. Ini jangan direkam. Yang mana tadi saya? Jadi 1 redaksi doanya. Kedua di dalam ini doa itu diidentikan dengan pedang, ya. Maka pedangnya itu harus keren. Doanya itu harus apa? Cool, gitu. Cool gimana sesuai dengan hadis dan Quran teksnya. Yang kedua, saya dikasih samurai, saya. Samurai udah terbaik seluruh seluruh dunia. Yang pakai kanjaka, yang bisanya catur, berhasiat nggak samurai? Kurang berhasiat, betul nggak? Karena nggak dipegang dengan orang yang tepat, nggak dipegang dengan ahlinya. Maka ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama redaksinya harus bagus, harus sesuai dengan apa? Boleh redaksi bahasa Indonesia, cuma lebih utama ketika milih doa-doa sesuai dengan doanya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua ternyata orangnya, Mas Fadli. Yang berdoanya. Apa yang berdoanya? Sabar. Nggak minum minuman keras, ya. Nggak memutus apa? Dia nggak pakai pakaian yang haram. Dia tinggalin itu hal yang sifatnya apa? Haram. Gitu. Yang haram, Mas Fahri. Kalau menurut NU rokok boleh gitu. Makruh ya. Ya, dan mandek. Yang ketiga ternyata apa? Kalau teman-teman punya samurai, dipakai sama ahlinya misalnya jangan ahli. Mau nebas, jangan nebas pohon. Tapi ada penghalang. Kira-kira susah nggak? Susah. Maka yang ketiga ini pastikan nggak ada penghalang. Siapa yang bisa menjadi penghalang? Kita durhaka sama orang tua. Ya, maka banyak orang tua apa? Dia udah berusaha susah, ternyata orang tuanya nggak ridho. Pasangan kita juga pada bisa jadi nggak ridho. Ridho suami, ridho istri bisa jadi penghalang. Terus putusnya hubungan silaturahmi itu bisa jadi apa? Penghalang. Nah maka kalau 3 hal ini dipenuhi, maka kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i
idza da'a. Jadi kata Umar bin Khattab nggak pernah khawatir dengan apa? Dengan apa? Pengabulan doa, karena begitu berdoa dengan 3 syarat tadi terpenuhi, maka pengabulannya udah pasti ada. Udah pasti ada. Karena janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, ini jadi yang pertama kita first ask Allah, ya, betul-betul kita. Yang kedua, pondasi iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Terakhir saya ingin tutup dengan undangannya Siva ya. Oh iya, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat foto. Maka jadikan agar doa ini jadi senjata, teman-teman. Kalau lagi ada masalah Bang Sam, entah guru entah apa, maka utamakan apa? Doa dulu. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, hanya enggak ada yang sulit kalau Engkau jadikan apa? Mudah. Cuma Engkau pemberi apa? Kemudian itu dihafal doanya. Kalau kita lagi berpikir gitu, Mas Karim semuanya susah banget nih ya, ini setting iklan gini-gini. Allahumma la sahlan wa la quwwata illa billah. Semua tuh karena apa? Kesulitan yang menimpa kita karena apa? Karena emang Allah belum izinkan. Itu kenapa? Biasanya ada hal yang menghalangi kita. Ya, nanti kita berdoa dalam sujud kita. Maka orang-orang yang memprioritaskan doa ini baru berikhtiar. Ya, doa itu bukan ikhtiar baru doa itu sepanjang dari awal, selama dan setelah. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan manis tuh hidupnya. Baik-baik aja. Susah biasa kali dalam fisik mah. Ya. Karena nggak mungkin kita jadi orang kalau nggak susah dalam apa? Fisik, tapi dalam hati apa? Tenang. Tenang dalam hati. Gak apa orang melihat kita sibuk, ya orang lihat kita pulang malam, tapi hati kita tenang. Ya, ya Mas Karim, mungkin gak pulang-pulang, karena masih jomblo juga. Kang Mada juga kan gak pulang-pulang, saya juga gak pulang-pulang ke Kebumen, ya kangen. Nah teman-teman semuanya itu, jadi bagaimana doa ini luar biasa, teman-teman penuhi kita semuanya, kita hafalin pelan-pelan ya. 1 hari 1 doa misalkan, atau Pak kebanyakan 2 hari 1 doa, ya, kebanyakan 1 minggu 1 doa. Saya yakin nggak kebanyakan 1 minggu 1 doa. Oke Mas Fari ya, bismillah. Iya Pak. Mas Mbak Irma. Ya. Dan tadi seperti apa? Orang tadi yang buta, Ibnu Qayyim mengatakan apa di terakhirnya? Kalau mengambil satu nikmat, Allah mengambil 1 nikmat maka akan apa? Beserta 2 rahmat. Ayatnya jelas apa yang syirak. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Maka doa ini teman-teman semuanya kita lazimkan.